Informasi pertama pemirsa, upaya Muhammadiyah dalam gerakan sosial tidak perlu diragukan lagi. Melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, tanggap bencana Muhammadiyah menjadi garda utama persyarikatan dalam membantu pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu membantu korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana perkembangan terkini perihal tanggap bencana Muhammadiyah di Cianjur? Berikut wawancara bersama Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Setiawan. Kejadian kegiatan-kegiatan menghadapi bencana banjir longsor terjadi gempa bumi di Cianjur. Nah, karena kemudian gempa bumi di Cianjur bersifat spesifik dengan jumlah korban yang lumayan cukup banyak, 300, demikian juga kerusakan rumah yang besar, maka kemudian tentu kita langsung kontak Cianjur dan tim TDR tanggap darurat terhadap rekon dari BP melakukan asistensi karena kejadian cukup besar. Ya, sehingga kemudian mengajak beberapa wilayah khususnya di Jawa Barat terutama Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur untuk membantu kegiatan respon di Cianjur. Dan alhamdulillah sampai sekarang berlangsung dengan baik, dukungannya baik personel maupun backup dana logistik dari berbagai daerah cukup memadai. Sekarang di Cianjur ya, itu kemudian kalau dijumlah mungkin sudah hampir 700-an yang sudah bekerja di sana, meskipun ada yang bergilir ya. Sekarang ini kemarin saya tanya di Cianjur ada sekitar 400 relawan Muhammadiyah yang karena begini, MDMC selalu menggunakan sistem pospor dan posian ya. Kita membuka pos koordinasi di satu tempat yaitu di kotanya di PDM. Ya alhamdulillah di sana ada SD Muhammadiyah Kreatif atau SD Islam Kreatif Muhammadiyah itu yang relatif tempatnya tidak mengalami kerusakan sehingga kita kerusakan berat sehingga kita bisa menggunakan, ada masjid, ada kelas sehingga kita memadai. Meskipun juga sekarang ini kita mau pindah karena kan mereka akan sekolah. Karena SD Aisyahnya rusaknya cukup parah. Nah, kemudian kita melakukan assessment kalau hari pertama kita juga membantu untuk evakuasi jenazah ya, di sebuah wilayah yang ada longsor cukup parah. Ada sekitar 25-an yang jenazah yang ditemukan di situ. Kemudian kita melakukan assessment, melakukan kajian di beberapa kecamatan yang kita mendapatkan laporan itu mendapatkan dampak cukup parah. Nah, dari kejadian itu kemudian kita mengambil kesimpulan harus membuka pospor di 5 kecamatan ya, atau 5 titik. Nah, 5 titik itu kita kemudian berbagi tugas dengan beberapa wilayah. Jawa Tengah ambil di Sukamulya Cugenang, kemudian Jawa Barat ambil di mana, DIY ambil di Cianjur kan gitu. Banten nanti di mana? Ada 5 titik ya. Entah 5 titik itu kemudian kita kirimkan juga pelayanannya meliputi kesehatan ya. Kita kirim tim medis yang dari banyak rumah sakit mengirimkan timnya. Kemudian juga logistik. Kemudian hunian ini yang nampaknya hunian ini mendapatkan perhatian cukup bagus. Artinya kita menghindari para pengungsi itu di tenda-tenda komunal yang jumlah besar karena ada risiko yang lain-lain ya. Orang kalau di tenda besar sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau lewat seminggu itu mungkin muncul persoalan-persoalan sosial. Ya, kita mengupayakan hunian darurat. Meskipun darurat ya hunian ini kita atur sedemikian rupa sehingga tenda-tenda cukup besar ya. Tenda 6 kali lipat kita bangun, mungkin dari sudah sekitar 500 tenda yang kita bangun atau hunian darurat kita bangun di 5 titik tersebut. Sambil kita kemudian ada juga psikososial pendampingan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah inilah hal-hal yang kemudian kita lakukan layanan di posyan, namanya juga pos pelayanan. Jadi kita melayani kepentingan itu sambil kemudian kita merancang tentang pendidikan sekolah darurat. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan sudah mengundang kita bersama relawan yang lain ya untuk kemudian pendidikan masa darurat seperti apa atau yang kemudian sehingga nanti terarah meskipun tempatnya masih darurat. Ada 2 hal persoalan pendidikan ini. Yang pertama mungkin gedungnya yang memang tidak layak digunakan atau guru-gurunya yang mungkin juga mengalami persoalan dia jadi korban. Dan yang kedua itu kemudian orang tua itu masih takut melepas anaknya. Takut kalau terjadi apa-apa. Inilah yang kemudian harus secara paralel kita lakukan berbagai kegiatan. Di satu sisi kita mendampingi orang tuanya, anak-anak kita ajak gembira sehingga istilahnya
rasa cemas berlebihan itu bisa kita redam dan kita turunkan sehingga anak-anak tetap sekolah, karena bagaimanapun juga pendidikan nggak boleh berhenti terlalu lama. Ini alhamdulillah sudah menjadi canangan dari MDMC bersama relawan Muhammadiyah. Dukungan dari perguruan tinggi alhamdulillah cukup tinggi ya. Perguruan tinggi mendukung untuk pengiriman guru kemarin dari UMS, UHAMKA siap mengirimkan guru-guru. Nah ini semacam itu kan menjadi hal yang menarik. UAD juga kemudian mengirimkan tenaga dari psikolog untuk psikososial mendampingi ibu-ibu maupun anak-anak selama sebulan. Kita bagi di 5 titik tersebut. Inilah yang kita lakukan di Muhammadiyah sehingga disebut sebagai kegiatan respon yang komprehensif ya, sehingga nantinya diharapkan masyarakat akan terbantu tidak saja dari huniannya tapi juga pendampingan